Pada keseimbangan jangka panjang, semua input dan biaya produksi adalah variabel, yang artinya pada keseimbangan jangka panjang ini harga itu tidak menentu. Mungkin ada faktor yang membuatnya naik, ada faktor juga yang membuatnya turun. Lalu tingkat output terbaik pada saat price sama dengan LMC. Skala pabrik yang optimum adalah saat kurva SATC bersinggungan langsung dengan LAC pada tingkat output terbaiknya. Pada kurva dapat dilihat bahwasanya titik kurva SATC menyinggung kurva LAC pada titik F, yaitu posisi perusahaan mendapatkan keuntungan terbaiknya. Lalu perusahaan monopoli dapat menikmati laba ekonomis dalam jangka panjang karena dapat menghalangi masuknya pemain baru ke industri. Karena perusahaan tidak perlu berproduksi pada titik terendah LAC. Jadi ketika titik LAC itu menunjukkan posisi yang paling rendah, maka perusahaan tidak perlu melakukan produksi. Pada keseimbangan jangka panjang kita dapat membuat dua skenario, yaitu skenario pertama pada saat penjual memperoleh profit, di mana apabila skenario pertama itu terjadi saat penjual memperoleh profit, maka dalam jangka panjang akan menarik minat penjual baru untuk masuk ke pasar. Lalu maksudnya penjual-penjual baru itu akan menggeser kurva permintaan dan kurva MR ke kiri, sekaligus mengurangi profit penjual lama. Lalu apabila skenario kedua ketika penjual mengalami kerugian, jika skenario kedua ini terjadi, maka dalam jangka panjang akan mempengaruhi keputusan penjualan yang ada untuk tetap bertahan atau keluar dari pasar. Dari sini dapat diartikan bahwa ketika penjual mengalami kerugian, maka persaingan pasar itu akan banyak yang keluar. Jadi ada kemungkinan untuk penjual-penjual lama itu bertahan dan mendominasi pasar lagi, atau keluar dari pasar untuk mendapatkan, untuk menghindari kerugian yang besar. Ketika jumlah penjual berkurang, pembeli lebih memiliki sedikit pilihan. Ini akan mengakibatkan pergeseran kurva demand dan kurva marginal revenue ke kanan, yang pada gilirannya akan meningkatkan profit bagi penjual yang bertahan di pasar.